Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan alam semesta. Mudah-mudahan kita senantiasa menyadari bahwa tanpa campur tangan Allah, hidup kita ini akan berantakan. Alam semesta ini akan hancur dan semuanya akan kembali ke asal muasalnya dari tidak ada menjadi ada dan kembali tidak ada lagi. Senyampang kita masih diberi kesempatan waktu, tenaga, pikiran, dan nyawa, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya di mata Allah, dan kita hendaknya berupaya untuk memperbanyak amal kebaikan di tengah hidup ini. Perbanyaklah amal kebaikan, karena amal kebaikan itu tidak ada yang muspro, tidak ada yang menguap, semuanya tercatat secara rapi, dan besok Allah perlihatkan kebaikan yang kita lakukan itu. Sekecil apapun Allah tunjukkan, inilah dulu kamu berbuat baik. Sebaliknya, perbuatan jelek sekecil apapun Allah akan tampakkan kepada kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi mari kita perbanyak kebaikan-kebaikan itu. Sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Karena Allah itu cinta kepada hambanya yang suka melakukan kebaikan-kebaikan walaupun itu sebenarnya kecil tapi istiqomah. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan memandang remeh orang lain, karena orang lain itu kadang-kadang penting dalam kehidupan kita, kadang-kadang membawa kebaikan bagi kita. Banyak orang yang meremehkan orang lain, tiba-tiba dia butuh. Banyak orang yang menganggap orang lain tidak punya makna apa-apa, ternyata dia sendiri yang kemudian merengek-rengek butuh pertolongan orang lain. Maka dalam Islam kita hendaknya mengikuti ajaran, anjuran, nilai dari agama kita itu, bahwa hidup ini harus saling tolong-menolong satu dengan yang lain dalam hal kebaikan dan takwa. Tetapi sekali-kali jangan kita kemudian tolong-menolong dalam keburukan dan kemaksiatan. Banyak orang yang lupa tentang hal ini, padahal ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang terbaik adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, walaupun mungkin bagi kita itu tidak seberapa bernilai. Menolong orang lain yang membutuhkan walaupun nilainya itu kecil tapi menjadi besar karena dibutuhkan. Membantu orang lain dengan jumlah besar menjadi kecil karena orang yang kita bantu tidak membutuhkannya. Maka biasakan kita mencari siapa saja di antara orang lain yang membutuhkan kita. Bagi anak yatim misalnya, itu biaya kuliah itu menjadi besar karena mereka tidak punya sumber pendapatan, karena orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah. Dan mereka membutuhkan kehadiran para bapak, para ibu yang Allah kirim kepada mereka, walaupun tidak ada keturunan darah, tidak ada ikatan darah dengan mereka. Om, kata anak yatim kepada pengusaha yang datang ke kompleks yatim piatu itu, apa boleh mulai besok, mulai hari ini saya panggil om itu dengan panggilan bapak? Oh boleh. Saya coba ya, saya akan panggil bapak. Bapak, saya terima kasih Bapak sudah mau dipanggil Bapak bagi kami di sini. Dan saya usul Bapak kalau datang lagi ke sini, tolong bawa kamera dan kami difoto bersama Bapak. Kami akan ceritakan kepada teman-teman di sekolah kami bahwa ini Bapak saya. Karena mereka sering membuli kami
Katanya anak nggak punya orang tua. Dengan foto bersama bapak, nanti akan kami tunjukkan kepada mereka, ini bapak saya, ini bapak saya. Si tadi, pengusaha sukses itu baru sadar bahwa bagi anak yatim, pertolongan yang paling mendasar adalah menjaga eksistensi diri mereka sebagai anggota keluarga, yaitu sempurnanya bapak dan ibunya. Bantuan seperti itulah yang dirasakan menjadi penting bagi orang yang membutuhkan. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, biasakan kita mengejar sesuatu yang lebih utama dalam hidup ini. Jangan sibuk untuk mencari sesuatu yang itu sebenarnya nggak terlalu penting dalam kehidupan kita. Kalau kita berpikir sesuatu, berpikirlah yang paling mendesak, yang paling dibutuhkan dalam kehidupan ini. Dan jangan bicara atas nama gengsi, tapi atas nama fungsi. Bagi sebagian orang bicara rumah itu atas nama gengsi sehingga rumah menjadi mahal. Di Jakarta itu orang biasa menyebut rumahnya itu miliar. Padahal sebenarnya fungsi rumah itu ya yang penting tidak kepanasan, tidak kehujanan, tidak terkena angin, cukup. Berapa nilainya? Enggak terlalu banyak, mungkin bisa ratusan juta, mungkin sebagian juga. Kalau tanahnya sudah tersedia mungkin bisa juga puluhan juta untuk sesederhana kepentingan kita. Tetapi kalau yang bicara atas nama gengsi, lain lagi. Bagaimana pagarnya harus dibuat begini, padahal itu mahal. Sementara rumah ibadah, masjid, musola kelihatan kecil dibandingkan rumah orang per orang. Sementara masjid itu adalah rumah bersama umat, Baitullah, rumahnya Allah. Mari kita pikir secara mendalam bagaimana kita membangun rumah Allah itu yang lebih besar, lebih membanggakan ketimbang rumah orang per orang. Yang kedua, kejar yang lebih utama dalam hidup ini. Biasakan berpikir sesuatu yang jauh lebih mendesak ketimbang sesuatu yang tidak penting dalam kehidupan kita. Yang ketiga, biasakan punya jangkauan yang luas di dalam berpikir supaya kita tidak sempit pandangan dan tidak seperti katak dalam tempurung. Berpikir dengan jangkauan yang luas untuk kepentingan ke depan, bagaimana anak dan cucu kita, apa yang perlu kita persiapkan sekarang, dan seterusnya. Salah satu di antara jawabannya adalah persiapkan, bekali anak cucu kita dengan ilmu, karena dengan ilmu mereka akan bisa menghadapi tantangan kehidupan yang semakin berat ini. Dengan ilmu mereka akan menjadi mandiri, dengan ilmu mereka akan bisa menjawab dengan olah pikirnya masing-masing. Oh, ternyata kehidupan ini harus saya manage seperti ini, harus saya jawab begini, dan seterusnya. Maka bekalilah anak kita dengan ilmu yang cukup supaya mereka nanti akan bisa menghadapi kehidupan yang syarat dengan tantangan ini dengan penuh percaya diri dan keyakinan yang mantap. Ini penting saudara-saudara sekalian. Baru yang berikutnya, tingkatkan kualitas diri kita masing-masing, baik kualitas ilmu kita, pengalaman kita, ibadah kita, performan kita, akhlak kita. Tingkatkan semua itu sehingga kita pelan tapi pasti menjadi pribadi yang semakin sempurna, semakin bagus, semakin layak dijadikan sebagai teladan bagi masyarakat di sekitar kita. Tingkatkan kualitas diri kita, karena mencari ilmu itu tidak ada batas dan pagarnya. Sampai kapanpun Rasul menyatakan, tuntutlah atau carilah ilmu mulai dari boyan ibu sampai liang lahat. Tidak ada batasnya. Katanya orang-orang barat, long life education. Pendidikan seumur hidup. Dan dengan pendidikan kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya menghadapi hidup ini. Tingkatkan kualitas diri itu tadi. Bagi orang yang beriman ada langkah berikutnya, yaitu lekas-lekaslah beramal. Karena waktu kita tidak tahu kapan batas terakhirnya.
Kadang-kadang kita itu menganggap enteng saja menghadapi kehidupan. Ternyata tetangga kita dipanggil Allah. Teman kita juga begitu, saudara kita. Allah menetapkan hari akhir kita, terakhir kali kita menikmati nafas ini, sudah ada jadwalnya. Apakah masih jauh? Wallahu a'lam bishawab. Yang tahu hanya Allah, dan itu dirahasiakan oleh Allah supaya kita tetap semangat menghadapi kehidupan ini. Tetapi kita tidak boleh kemudian terlena dengan keasikan dunia ini, menganggap usia kita masih panjang. Belum tentu. Tetapi kita juga tidak boleh pesimis. Saya sudah pendek, mungkin sudah tinggal sehari, ya juga tidak tahu. Maka kita berhusnudzon kepada Allah. Tetap saja kita menjaga bahwa dengan cara lekas beramal, amal kebaikan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terus beramal, menanamkan kebaikan di tengah hidupnya itu, setidaknya ada kerinduan dari orang lain kepada kehadiran kita. Kapan hari di Pasuruan ada seorang yang biasa memberikan hartanya kepada orang lain, tidak pilih agama apa, yang penting dia ingin beramal, dilakukannya itu. Kalau saat acara agama tertentu dia datang memberikan sebagai bentuk penghargaan hari kebahagiaan, hari raya mereka sesuai dengan agamanya, dibagikannya bagian-bagian materi yang dimilikinya. Begitu Allah panggil dia, banyak orang yang menangisinya, banyak orang yang merasa bahwa kehilangan sosok pribadi yang teduh, pribadi yang suka beramal, melakukan kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat. Itulah hasil tanaman kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Yang terakhir, kita ini sama-sama merasa takut. Iya, sama-sama merasa takut dalam hidup ini. Takut terlambat, takut sakit, takut gagal, takut kemalaman, takut tidak sukses, takut kecewa dunia akhirat, takut merugi di hadapan Allah, dan seterusnya. Takut segera mati, takut ini, takut itu. Cara menjawab rasa takut itu hanya dengan satu kata saja: serahkan kepada Allah. Allah yang mengaturnya, dan Allah tidak akan mencelakakan kita. Kalau kita toh diberikan sakit, Allah sudah mengukur kemampuan sakit kita, dan sakit yang datang kepada kita sebenarnya sepanjang kita tidak mengeluh, itu cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Kalau kita ditakdirkan meninggal dunia, itu cara Allah untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Cukuplah sampai di sini. Kalau diperpanjang umur orang ini, mungkin nanti akan melakukan kembali kepada kebiasaan buruknya. Tidak perlu disesali apapun yang terjadi. Likulli syai'in biqada'illah, segala sesuatu atas ketetapan Allah, dan Allah itulah yang maha mengetahui rahasia di balik semua itu. Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita akan menjadi pribadi yang selalu merasa bahwa setiap ketetapan Allah itulah yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan manfaat, dan kita semua menjadi pribadi luar biasa dalam hidup ini, bahagia insya Allah dunia, dan lebih-lebih kita berharap bahagia juga di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.